Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusradani dengan NIM 2121612028. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Customer Experience dan Variasi Produk terhadap minat beli ulang produk Kateng di Tanjung Pinang. Kemudian kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Industri kedai kopi telah berkembang secara signifikan di era modern. Terbukti dengan semakin banyaknya pembukaan kedai kopi dengan konsep yang berbeda-beda, persaingan yang dihadapi setiap pelaku usaha kopi semakin kuat seiring dengan semakin banyaknya kedai kopi yang buka. Agar dapat bertahan dalam persaingan ini, kedai kopi harus senantiasa terhadap perubahan pasar dan mampu memunculkan ide-ide inovatif atau cara kreatif agar produknya menarik bagi pelanggan. Hanya dengan cara itulah pemilik kedai kopi dapat berharap memenuhi permintaan pelanggan dan bertahan dalam persaingan ini dan bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah variabel customer experience berpengaruh terhadap minat beli ulang produk? Yang kedua, apakah variabel variasi produk berpengaruh terhadap minat beli ulang produk? Yang ketiga, apakah customer experience dan variasi berpengaruh terhadap minat beli ulang produk? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah variabel customer experience berpengaruh terhadap minat beli ulang produk. Yang kedua, untuk mengetahui apakah variabel variasi produk berpengaruh terhadap minat beli ulang produk. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah variabel customer experience dan variasi produk berpengaruh terhadap minat beli ulang produk. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagi peneliti, dapat memberikan tambahan ilmu serta wawasan dan dapat mempelajari serta menjadi tambahan referensi untuk diterapkan pada bisnis yang akan dilakukan atau dapat diterapkan pada bisnis yang akan dilakukan atau dapat diterapkan juga pada perusahaan terkhusus pada minat beli ulang pelanggan. Yang kedua, bagi perusahaan, 10 peneliti ini berharap berhasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran bagi perusahaan ke depannya serta memberikan ide-ide yang baru dan segar agar dapat memaksimalkan hasil bagi perusahaan ke depannya. Kemudian masuk bab 2, tinjauan pustaka. Customer experience. Menurut Meyer dan Swagger, customer experience adalah respon pelanggan secara internal dan subjektif sebagai akibat dari interaksi secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Kemudian variasi produk. Menurut Kotler dan Keller, segala sesuatu yang dapat disediakan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sebagai produk. Produk yang dipasarkan meliputi barang berwujud, jasa, acara, pertemuan, orang, lokasi, bangunan, bisnis, dan konsep. Setiap produk mempunyai hubungan hierarki dengan beberapa produk lainnya. Kemudian minat beli ulang. Menurut Tamlin dan Tantri, minat beli kembali merupakan minat membeli yang timbul dari pengalaman membeli sebelumnya. Minat beli ulang yang tinggi menunjukkan bahwa pelanggan sangat puas terhadap suatu produk ketika memilih untuk menggunakannya. Kemudian masuk ke peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mega Ayu Cahaya Mustika, Emi Surwani, Devia Rizky Anggraini pada tahun 2003 yang berjudul Pengaruh Customer Experience dan Variasi Produk terhadap Minat Beli Ulang Produk Mixway Ice Cream dan Tea di Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian yang disebutkan adalah untuk menguji pengaruh customer experience dan variasi produk terhadap minat beli ulang produk Mixway Ice Cream dan Tea di Kota Bandar Lampung. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indah Utami pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Customer Experience dan Variasi Produk terhadap Minat Beli Ulang Bittersweet by Nasla Cabang Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh customer dan variasi produk terhadap minat beli ulang konsumen terhadap produk Bittersweet by Nasla Cabang Depok. Kemudian ada berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari Leonard Ardi Manavi pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Varietas Produk dan Pengalaman Pelanggan tentang Kepuasan Pelanggan. Tujuan dari studi yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi pengaruh variasi produk dan pengalaman pelanggan terhadap kepuasan pelanggan di Cafe Pasco, Pematang Siantar, dan Kedai 77 Surabaya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nimade Ayu Intan Febriani, Iga Ketut Sri Ardani pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Pengalaman Pelanggan, Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan Niat Kembali Studi Kasus Konsumen Tokopedia di Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pengalaman pelanggan, memudahkan penggunaan dan kepercayaan terhadap niat beli ulang. Kemudian masuk ke kerangka pemikiran. Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dengan variabel customer experience X1, variasi produk X2, dan variabel dependen minat beli ulang Y. Kemudian masuk ke hipotesis. Yang pertama, customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Yang kedua, variasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Yang ketiga, customer experience dan variasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Kemudian yang ketiga ada bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Instrumen penelitian digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengevaluasi sampel populasi tertentu, dan statistik kuantitatif digunakan dalam pengolahan data untuk menguji hipotesis. Kemudian ada jenis data. Jenis data terbagi menjadi dua. Yang pertama, data primer berasal dari sumber internal dan dikumpulkan melalui observasi. Yang kedua, data sekunder bersumber eksternal yang didapat melalui referensi dari luar, baik artikel, jurnal, dan lainnya. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi dua juga. Seperti yang pertama, kuesioner. Kuesioner terdiri dari beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis mengenai pendapat responden atau informasi faktual yang dianggap sebagai fakta atau kebenaran yang diketahui yang harus ditangkap oleh responden. Kemudian yang kedua ada metode studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data-data sekunder dan informasi berdasarkan membaca atau menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dianggap relevan dengan keadaan saat ini. Kemudian kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi. Setiap populasi yang digunakan dalam penelitian, seperti objek dan partisipan yang mempunyai kualitas tertentu, dapat disebut sebagai populasi. Oleh karena itu, seluruh anggota sekelompok orang, hewan, peristiwa, atau benda yang hidup berdampingan di suatu lokasi secara terencana dianggap sebagai dari populasi secara teori. Kemudian sampel. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Kemudian ada definisi operasional variabel, customer experience. Menurut Smith dan dalam penelitian Monica, mendefinisikan experience merupakan kejadian-kejadian yang terjadi sebagai tanggapan stimulasi atau rangsangan yang diciptakan oleh usaha-usaha sebelum dan sesudah pembelian, baik melalui hasil observasi langsung atau partisipasi dari suatu kegiatan, baik merupakan kenyataan angan-angan maupun virtual. Kemudian ada indikatornya. Yang pertama ada sense experience, yang kedua feel experience, yang ketiga ada things experience, yang keempat ada act experience, yang kelima ada relate experience. Kemudian variasi produk. Menurut Kotler dan Keller 2007, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Kemudian indikatornya ada 4. Yang pertama ukuran, kedua harga, ketiga tampilan, keempat ketersediaan produk. Kemudian yang terakhir ada minat beli ulang. Menurut Tamrin dan Tantri dalam penelitian Nugrahi, minat beli ulang merupakan pembelian yang didasarkan atas pengalaman pembelian yang telah dilakukan di masa lalu. Kemudian indikatornya juga ada 4. Yang pertama ada minat transaksional, kedua minat referensial, yang ketiga minat preferensial, yang keempat minat eksploratif. Kemudian kita lanjut ke uji validitas. Untuk memastikan keabsahan atau validitas suatu alat atau kuesioner, digunakan uji validitas. Mengklarasikan skor item dengan skor variabel keseluruhan memungkinkan seorang untuk menentukan apakah pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur hasil yang diharapkan.
Kemudian ada uji reliabilitas. Jika terjawab responden terhadap satu pertanyaan tetap konstan sepanjang waktu, maka kuesioner tersebut dianggap dapat diandalkan. Hal ini ditentukan dengan menggunakan uji reliabilitas. Kemudian ada analisis regresi linear berganda. Uji analisis data yang disebut analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memastikan sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian lanjut ke uji AT parsial. Tujuan uji T adalah untuk mengevaluasi pengaruh secara parsial atau total setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian ada uji F simultan. Uji F menunjukkan apakah variabel dependen dipengaruhi secara simultan oleh masing-masing variabel independen dalam model. Uji F dilakukan dengan memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kemudian ada uji yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi R2. Besar kecilnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan varian variabel dependen ditentukan dengan uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.